Visi suami saya itu yang saya mesti kagumkan ya, luar biasa. Kalau dia lihat apa-apa seperti Sumba sekarang, siapa yang berani bikin hotel di Sumba? Terus terang aja itu, dengan berjuang setengah mati, 4 tahun kita nggak punya listrik, nggak punya air, ya tetap kita berani buka. Ya. Dari tidak begitu paham, tapi kemauannya luar biasa, akhirnya beliau laksanakan dan sangat berhasil. Itu kelebihannya Pak Al-Purwo. Dan beliau itu selalu menjadi leading atau menjadi pionir, misalkan dalam bidang usahanya itu yang pertama kali dia mengembangkan usahanya. Beliau mengatakan lahir di Tuke di Bali dari keluarga yang sangat sederhana. Lalu beliau berjuang sekolah, lalu kuliah di sastra Inggris UNUD, lalu menjadi guide dan mendirikan sebuah travel agent yang bernama Kuta Cemerlang Bali. Inspirasi yang dapat kita ambil dari sana adalah bahwa seorang yang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana pun bisa sangat berpengaruh dan memberikan manfaat buat banyak orang dengan kesuksesan yang diraihnya. Dia itu memang orangnya kalau sudah mindset something atau find something yang luar biasa untuk dia lihat visinya nanti 10 tahun itu menjadi apa-apa, itu yang dia kejar. So, saya pikir cara beliau mendidik anak-anak dan juga memberikan legacy kepada anak-anak itu dengan bisnisnya suatu hal yang boleh diacungin jempol ya. Suatu keluarga, dua-duanya anak-anaknya berkecimpung di bisnis yang seperti similar, saling mendukung satu sama lain. Beliau benar-benar memantau bisnisnya dengan bagus, namun masih memberikan kesempatan karyawannya untuk tetap mengembangkan diri. Sampai saat ini, ya, saya sebagai distrik gubernur masih mengakui kita sangat tergantung dengan beliau. Sehingga kita juga saat ini sedang mendidik Rotarian, the future leader, untuk menjadi seperti beliau. Ya, karena itu nyaman aja untuk bekerja di sini, nyaman. Karena sudah seperti keluarga, beliau sudah sanggap seperti orang tua saya sendiri. Pasti arahnya ini nih, bandel, kayak papamu dulu. Jadi selalu ditekankan bahwa bandel. Nah, cuman akhirnya kita nangkep ya mungkin karena kebandelannya itu akhirnya banyak hal-hal yang bisa dipelajari gitu. Dari Pak Al, kesan saya pertama beliau selalu ingin menjadi yang terbaik dan nomor 1. Jadi selalu beliau mensupport supaya kita selalu berusaha belajar dan belajar sehingga kita di sini di KCB bisa tetap seperti ini. Jadi pariwisata saat itu adalah yang baru mulai. Di Kuta ini dimulai dengan wisatawan rangselan, backpacker. Jadi mereka datang banyak dari Australia waktu itu. Mereka datang pakai ransel, bayarnya untuk akomodasi setiap malam $1. Kemudian mereka juga sewa sepeda motor yang juga $1. Teman-teman kita travel agent di Australia membuat vouchers terbuka. Jadi mereka itu membeli vouchers di Sydney atau di Melbourne dengan voucher yang nilainya $1. Jadi satu voucher dibayarkan kepada penginapan losmen itu $1. Juga dia pinjam motor, sewa motor, bayarnya juga pakai voucher $1 itu. Itu permulaan pariwisata di Kuta. Permulaan saya membuka counter di Oberoi. Waktu itu belum Oberoi Hotel namanya, masih Kayu Aja Hotel. Nah, di sana timbul pemikiran melanjutkan hal-hal seperti itu. Dan kemudian saya membuka belum travel agent, karena pada waktu itu kan izin sangat ketat. Tahun 70-an itu. Izin di stop,
dengan 32 biro perjalanan di Bali, seluruh Bali. Di stop sama sekali. Nah, yang saya lakukan adalah sebuah biro yang menangani komunikasi. Saya membuka sebuah kantor kecil di yang dulu namanya Bali Photo Center. Sekarang menjadi BCA di Kuta itu. Nah, di sana saya sewa kecil. Kemudian saya jadikan communication center. Saya tahu banyak sekali orang asing yang sudah tinggal di seluruh Kuta dan juga orang kita yang mulai merintis hotel-hotel kecil, restoran kecil yang ingin komunikasi. Nah, komunikasi ini saya tap menjadi sebuah usaha. Sehingga akhirnya menjadi sangat berhasil setelah saya mendapatkan satu line IDD internasional yang dipakai oleh Presiden Reagan waktu itu tahun 84-an di Nusa Dua Beach Hotel. Begitu Presiden Reagan pulang, saya berpikir saya membeli line IDD itu menjadi line yang pertama di seluruh Kuta. Itu yang menyebabkan communication center saya menjadi sangat populer. Sehingga semua orang-orang asing, penduduk baru yang membuat usaha-usaha kecil menggunakan communication center kita untuk komunikasi. Perkembangannya dengan IDD itu, saya membawa satu mesin Ricoh faksimil dari Singapura. Yang orang belum tahu ada itu namanya faksimil. Tadinya kan pakai telex saja, yang pakai yang pita kuning, jag gitu. Habis itu perkembangannya kan menjadi faksimil. Nah, faksimil ini kan kita bayarnya 1 menit ke Telkom. Sedangkan Telkom biasanya jualnya kan 3 menit. Nah, saya juga jualnya 3 menit. Nah, itu 2 menit ada untungnya di sana. Karena pada waktu itu tidak ada yang menghubungkan secara immediate kita ini di Kuta dengan masyarakat dunia. Misalnya waktu itu yang paling populer adalah usaha garment. Jadi berbondong-bondong orang-orang Australia, orang Eropa, orang Amerika datang ke Bali membuat usaha garment. Yang usaha garment di Bali itu kan kebanyakan tukang jahit. Jadi mereka membawa style, membawa patron, dijahitkan di Bali. Nah, ini mereka perlu komunikasi ke mana-mana. Nah, komunikasinya itu bisa saya dapat 200% untungnya. Jadi itu yang membuat loncatan untuk usaha selanjutnya. Betul, itu nomornya 751 777. Itu adalah nomor teleponnya Pak Reagan waktu itu. Presiden Reagan. Sebenarnya kita memang dari awal kawinnya sudah bekerja berdua. Dari saya datang ke Indonesia tahun 76, kami pegang beberapa rep untuk travel di Belandanya. Nah, waktu itu setelah kita pindahnya dengan beberapa rep, kita juga punya satu office-nya kecil di Oberoi Hotelnya. Dan saya masih sering guiding, maupun dia juga sendiri guiding. Nah, satu anekdotanya yang saya tidak akan lupa, waktu itu kita belum punya apa-apa. Tapi apa yang kita adanya, ya kita treasure biasa ya. Nah, hari itu dia guidingnya, gitarisnya dari Mick Jagger-nya. Dia ajak juga ke rumah. Saya belum ada di rumah, tapi orang tua saya ada. Masuknya itu bodyguard dulu. Oke, aman, dia boleh masuk. Terus pacarnya gitaris ini suka sekali, saya punya koleksinya kodok. Walaupun kodoknya sederhana, tapi untuk saya itu treasure, karena belum kayak sekarang. Nah, begitu malam saya pulang, kok hilang saya punya kodok? Karena dia lihat orangnya senang, ya dia kasih. Nah, begitu beliau memang, kalau dia lihat orang senang apapun itu, atau bisa kita bantu, ya dia kasih, dia beri, dia itu. Nah, itu satu kesenangan dari tahun 70-an sampai sekarang masih ingat. Ketika memungkinkan untuk mendapatkan izin Biro Perjalanan Wisata, saya mengusahakan sedemikian rupa supaya mendapat izin itu. Nah, 2 izin yang pertama keluar saat itu adalah KCBJ dan NDBT, Nusa Dua Bali Tour.
Jadi sangat untung bisa mendahului yang lain. Nah setelah kita izinnya keluar, dan setelah itu gampang sekali, yang lain-lain sangat gampang untuk mendapatkan izin. Nah karena kita adalah yang pertama, sehingga saya bisa dapat mengusahakan, kalau tanpa izin kan tidak boleh menjadi approved IATA agent. Itu yang sangat penting dalam usaha biro perjalanan. Di Bali saat itu yang hanya approved IATA agent adalah Viator, yang lain belum. Nah, dengan adanya izin itu pada tahun yang sama juga atau 2 tahun kemudian saya mengusahakan supaya mendapat approved agent ini. Sehingga kita bisa mengageni semua airlines yang di Bali maupun dimanapun di dunia. Dan airlines itu kan adalah jembatan pariwisata. Tanpa ada airline, kita tidak bisa mengembangkan kepariwisataan dimanapun di dunia. Jadi jembatan ini yang saya pegang. Nah dengan jembatan ini, dengan istilahnya dengan airlines ini, kita bisa membuat banyak paket-paket dari sejak itu. Berdasarkan pertama kan ticketing, karena tadinya kan communication center. Dengan kita menjadi sangat populer di communication center, kan banyak mereka datang. Nah mereka datang ke tempat kita hampir setiap hari, mengambil faksimil atau mengirim faksimil, dan di sana kita selipkan jualan tiket. Satu hari kita jalan-jalan ke Lufina, mau snorkeling di Menjangan dengan teman kami satu mobil. Terus pertengahan jalannya kita berhenti mau minum kopi sebentar. Nah dengan minum kopinya service-nya agak lama, so dia jalan sebentar, sebentar dia kembali. Terus Bapak kopinya sudah agak mau dingin. Enggak apa-apa, tapi kopi ini kok mahal sekali. Pak, masa itu masih bisa saya bayar? Terus dia bilang, saya kira enggak, karena saya baru beli tanahnya di sebelah. Itu impulsnya saya punya suami. Dia itu memang orangnya, kalau sudah mindset something atau find something yang luar biasa untuk dia lihat visinya nanti 10 tahun itu menjadi apa-apa, itu yang dia kejar. So, waktu itu ya saya duduk, teman-teman saya bilang, Marina, just sit in the back with us. Terus lama-lama oke. Tapi terus terang aja itu menjadi cempaka blimbingnya kita. Waktu itu satu hotel yang kita running sudah agak lama, mungkin lebih dari 18 tahun sekarang. Terus malahan pernah ada yang mau beli, saya nggak izinkan. So, visi suami saya itu yang saya mesti kagumkan ya, luar biasa. Kalau dia lihat apa-apa seperti Sumba sekarang, siapa yang berani bikin hotel di Sumba? Terus terang aja itu, dengan berjuang setengah mati, 4 tahun kita nggak punya listrik, nggak punya air, tetap kita berani buka. Dan sampai sekarang kita struggling juga dengan up and down punya pegawai, tapi luar biasa dia itu. Sampai hari ini sudah lebih dari 20 kamar. Berarti pelan-pelan tapi steady. Whatever is in his mind is in his will itu. Itu suami saya. Saya mengenal Bapak Alpurwa sudah lebih dari 17 tahun. Dan beliau tidak bekerja dengan banyak macam alasan, tetapi straight to the point, lugas, berani memulai sesuatu yang orang lain tidak berani melakukan. Ini yang sangat luar biasa yang saya rasakan dari beliau. He is the creator, I am the maintainer. Nah itu yang agak berat kadang-kadang. Berarti boleh bilangnya kadang-kadang aku stop sedikit, soalnya to create something, ya membangunkan apa-apa, atau menciptakan apa-apa, apakah itu office, atau itu kantor, atau itu hotel, atau itu perlu ada maintain-nya. Nah, maintain-nya itu munculnya kepada saya maupun sekarang anak-anak gitu. Arti, a creator is often like that. Dia itu bisa menciptakan, tapi belum tentu detailnya untuk kebersihan, untuk mendekor, untuk apa itu selalu
harus ada balance-nya. Nah, lokasi yang pertama-tama saya ketemui adalah satu di Canggu. Canggu belum ada apa-apa waktu itu. Kemudian di Belimbing, Tabanan. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian terakhir adalah ke Sumba saya.